Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa nasallallahu salamata wal afiyah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk hadir di masjid ini. Tentu dalam rangka kita mengerjakan salat maghrib, dan juga tentunya kita setelah salat kita lanjutkan kajian atau pelajaran kita yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga Allah menjadikan duduknya kita di majelis ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan juga kita tentunya bersalawat, teriring salam kita kepada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan, ini pertemuan insyaallah pertemuan yang terakhir dari bab al-janaiz, bab tentang kitabul janaiz. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan amal-amal yang sampai atau amal-amal yang bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Pada kesempatan malam hari insyaallah kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khilafi hafizallahu taala dalam buku beliau Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, yang mana sebenarnya pembahasan ini beliau ringkas dari kitab Al-Janaiz oleh guru beliau Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala, berkata muallif, ziyaratul kubur, ziarah kubur. Ya. Tentu ziarah dari kata zaro yazuru ziyaratan, artinya mengunjungi, menziarahi. Ya. Menziarahi. Ya, mendatangi. Ziaratul kubur berarti mendatangi kuburan. Ya. Menziarahi kuburan. Ya, ziarah sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Nah, wa tushra'u ziyaratul quburi lil itti'adhi wa tadhakkuril akhirah. Dan disunnahkan ziarah kubur itu, atau disyariatkan ziarah kubur itu lil itti'adh, untuk mengambil nasihat. Nah, ini salah satu tujuannya ziarah kubur itu mengambil nasihat. Ya, padahal kuburan itu benda mati. Ya, tapi justru dari kuburan itulah kita bisa mengambil nasihat, mengambil pelajaran. Ya, bahwa kita juga ya akan dikuburkan seperti itu. Ya. Wa tadhakkuril akhirati,
dan juga untuk mengingat akhirat. Ya. Jadi mengambil pelajaran, mengambil nasihat, kemudian itu mengingat akhirat. Bahkan ziarah kubur ini salah satu yang sangat mengingatkan kita akan akhirat. Ya. Makanya sering kita ulang-ulang, itu Utsman bin Affan tuh, kalau lihat kuburan dia itu nangis. Berbeda nangisnya ketika dia diceritakan tentang neraka. Ketika lihat kuburan dia lebih dahsyat nangisnya begitu. Ya. Karena betul-betul mengambil pelajaran dan juga mengingat kehidupan akhirat. Ya. Ini salah satu tujuan disyariatkannya ziarah kubur. Ya. Sebab orang yang hidup itu dia nggak ada butuh sama orang yang meninggal. Ya. Orang yang hidup tidak butuh lagi sama orang yang telah meninggal. Makanya datang ke kuburan itu ya untuk mengambil pelajaran. Ya, menjadikan kuburan itu sebagai penasehat. Ya. Dan juga sebagai sarana kita untuk mengingat akhirat. Karena kita ini kalau terus tenggelam dengan kesenangan, ya, kadang kita lupa. Ya, kadang kita itu lupa, ya, seakan-akan kita akan hidup selamanya di dunia ini. Nah, maka datang ke kuburan tujuannya untuk mengambil pelajaran, mengambil nasihat, mengingat akhirat. Kata beliau, syari'ata alla yaqula indah ma yughdibur rabb subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat orang yang berziarah tersebut tidak mengucapkan di sisi kuburan itu perkara-perkara atau hal-hal atau kata-kata yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Ya. Contohnya apa? Kata Syekh, kadu'ail makburi. Nah, seperti berdoa kepada orang yang dikubur. Dan mendoakannya, meminta doa kepada orang yang dikubur. Ya. Nah, wal istighosati bihi min dunillah, dan istighosa dengan penghuni kubur tadi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita mendoakan orang yang meninggal itu disyariatkan, dan doanya orang yang hidup terhadap orang yang meninggal itu sampai. Ya. Itu memberikan pengaruh kepada orang yang telah meninggal. Mungkin bisa jadi dia mendapatkan siksa kubur karena doanya orang-orang yang hidup, dia diringankan, atau bisa jadi dihilangkan, dihapuskan siksa kuburnya. Ya. Karena doanya orang yang masih hidup. Ya. Justru orang yang meninggal itu yang butuh, ya, terhadap doa-doa orang yang masih hidup. Maka kita doakan, bukan kita berdoa sama dia. Ya. Sesoleh apapun dia yang dikubur tersebut, itu tidak akan pernah bisa mengijabahi, ya, doa. Ya, walau sami'u mastajabu lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mendengarkan permintaan kalian, mastajabu lakum, mereka itu tidak akan mengijabahi, ya, tidak akan mengijabahi permohonan kalian. Nah,
dan yang semisal dengan itu, ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya. Dulu para sahabat itu pernah dilarang memang untuk ziarah kubur, karena waktu itu masih banyak di antara mereka yang baru masuk Islam, ya, belum, artinya akidah mereka belum kuat, baru-baru mereka masuk Islam, ya, masih sering meratap di kuburan. Makanya Nabi SAW melarang, ini nahaitukum an ziyaratil kubur, sesungguhnya aku telah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah. Ya, hadis ini, ya, awalnya Nabi melarang, kemudian larangan tersebut dihapus, ya, dihapus oleh Nabi SAW dengan sabda beliau, ya, fazuruha, maka ziarahilah kuburan tersebut. Ya, jadi disunahkan, ya, ziarah kubur itu. Jadi tidak benar itu pernyataan bahwa orang-orang yang ngaji salaf itu melarang orang ziarah kubur. Tidak ada. Ya, Nabi suruh kita ziarah kubur. Ya, fazuruha, ziarahilah. Fa inna fiha ibrah. Karena pada ziarah kubur tersebut ibrah, ada pelajaran. Nah, ini dia, ya, ada pelajaran. Wala taqulu ma yuskhitur rabba. Ya. Dan janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang bisa membuat Rabbuna tabaraka ta'ala, itu Allah Subhanahu wa taala, murka. Ya. Dalam riwayat yang lain, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sesungguhnya aku dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Ya. Wal tazidkum ziaratuha khairan. Ya, dengan menziarah kubur akan menambah kepada kalian kebaikan. Ya, menambah kepada kalian kebaikan. Kita mendoakan orang yang telah meninggal, kebaikan, kita dapat pahala. Ya, nah, itu akan menambah kepada kalian kebaikan. Faman arada ayyazur falyazur, maka siapa yang ingin ziarah kubur maka ziarahilah. Ya, wala taqul hudzan, dan jangan kalian di kuburan itu ucapan kata-kata yang batil. Nah, ini adab ziarah kubur. Sampai di kuburan saya tidak boleh kita ucapkan kata-kata yang batil. Ya, kata-kata yang mengandung kesyirikan, misalkan. Atau kita meminta tolong kepada yang telah meninggal, beristighosa kepada yang telah meninggal. Ya, maka ini dilarang. Ya. Nah, ini dalil, ya, akan diperintahkannya, disyariatkannya ziarah kubur. Ya. Nah, dan diantara hikmahnya tadi sudah disebutkan, untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, ya, mengambil nasihat, mengingat akhirat, ya. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, fa idza khalat min hadhihi lam takun muratan syar'an. Kalau ziarah kubur itu bukan untuk mengambil pelajaran, bukan untuk mengingat akhirat, atau ya mengambil nasihat, tapi di ziarah kuburnya meminta tolong kepada yang telah meninggal dunia, beristighosa kepada yang telah meninggal di penghuni kubur, maka ini tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Siapapun dia. Ya. Hatta itu terhadap Nabi SAW telah meninggal, kita tidak boleh beristighosa di kuburan beliau.
boleh kita meminta kepada beliau. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi, sampai solawat kita kepada beliau. Ya, ada malaikat yang mengantarkan salawat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini dalil ya disyariatkannya ziarah kubur. Memang dulu Nabi pernah melarang, tapi larangan itu telah dihapus oleh Nabi SAW dengan sabda beliau fazuruha, maka ziarahi. Ya, di sini kaum muslim rahimani rahimakumullah, syariat ziarah kubur ini umum, tidak hanya untuk kaum laki-laki, juga kaum wanita boleh ziarah kubur. Ya. Boleh ziarah kubur. Nah, kata Syekh, wan nisa'u karrijali fi istihbabi ziyaratil kuburi limusyarakatihinna lahum fil illati allati min ajliha syuriat ziyaratul kubur. Ya. Dan kaum wanita atau para wanita seperti laki-laki dalam hukum disunnahkannya ziarah kubur. Ya. Karena mereka juga ikut dalam illat, sebab disyariatnya ziarah kubur. Ya, apa itu? Mengingat akhirat. Ya, mendoakan orang yang telah meninggal. Ya, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Ya. Min ajli syuriat ziyaratul kubur. Karena sebab-sebab itu tadilah maka ziarah kubur itu disyariatkan. Ya. Dan juga sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada taqulu idza zaratil kubur?" Aisyah berkata kepada Nabi, apa yang diucapkan ketika ziarah kubur? Fa'allamaha ma taqul, maka Nabi mengajarkan Aisyah apa yang diucapkan ketika ziarah kubur. Walam yanhaha, dan Nabi tidak melarang Aisyah, walam yubayyinlah anna laysa lin-nisa'i ziyarah, dan Nabi tidak memberikan penjelasan keterangan bahwa wanita itu tidak boleh ziarah kubur. Jadi hukum asalnya ziarah kubur itu boleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, namun tentunya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh para wanita ketika ziarah kubur. Ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di sini disebutkan oleh Syekh ada 4 perkara, ada 4 syarat yang harus terpenuhi bagi wanita kalau mau ziarah kubur. Yang pertama, tahtajiba wa tahtashima inda khurujiha wa la tatabarraja wa la tatatayyab. Ya. Hendaknya wanita itu kalau mau ziarah kubur tahtajib, dia berhijab. Ya, menutup aurat. Wa tahtashima inda khurujiha, dan dia santun ketika keluar untuk ziarah kubur. Ya, wala tatabarraja, dan dia tidak berhias sebagaimana dia tidak berhias dan dia juga tidak memakai minyak wangi. Dia tidak memperlihatkan kecantikannya begitu. Ya, dan tidak memakai minyak wangi. Memang ada larangan secara umum kepada kaum wanita untuk tidak memakai minyak wangi ketika mereka keluar rumah. Adapun ketika di dalam rumah boleh. Ya. Dilarangnya wanita itu memakai minyak wangi itu pada saat mereka keluar rumah mereka. Ya, tapi ketika mereka di rumah bersama suaminya, maka boleh pakai minyak wangi. Ya. Ya, ketika dia mau berhias, silakan, boleh wanita itu berhias. Ya. Tapi dia tutupi perhiasan tersebut, gitu. Kalau di rumah silakan dia bersolek untuk suaminya, nggak dilarang, bahkan disyariatkan.
Ya. Tapi ketika keluar, ketika di sini contohnya mau ziarah kubur, maka ya dia harus pakai hijab. Ini banyak datang ke kuburan pakai celana ketat, ya, baju seadanya begitu. Ya. Nah, jadi berhijab. Ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, an la taf'al indal qabri muharraman kan niyahati wa ghairiha. Janganlah dia melakukan di sisi kuburan itu perkara yang diharamkan. Seperti apa? Meratap. Ini kan wanita itu mudah. Ya. Mudah menangis, mudah untuk meratap, histeris di kuburan. Nah, ini harus dihindari. Ya. Dan yang selain itu. Ya. Yang ketiga adalah Allah tuksira minaz ziyarah. Wanita jangan terlalu banyak ziarah kubur. Ya. Nah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ada hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang zawaratil kubur, wanita-wanita yang sering. Zawarat itu fa'al, dia bentuknya sigat mubalaghah, menunjukkan berlebihan. Ya, sering banyak ziarah kubur. Ya. Tapi kalau dia ziarah sekali-sekali, mungkin sekali sepekan atau ya tidak, artinya tidak sering, tidak tiap hari begitu. Ya. Maka dia keluar dari laknat ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Kalau sekali-sekali, ya tidak setiap hari, tidak menjadi masalah. Karena masuk dalam syariat yang umum tadi bahwa laki-laki dan perempuan boleh untuk ziarah kubur. Nah, yang jelas jangan berlebihan. Ya. Yang keempat, ya, syarat bagi wanita itu untuk ziarah kubur adalah alla tuhaddid liziarati ayaman bi'ainiha. Jadi dia tidak menentukan hari-hari tertentu begitu. Misalkan setiap hari Kamis pertama, ya apa namanya? Dia ini kan pada dirinya setiap hari Kamis pertama dan kedua saya ziarah kubur. Atau setiap 40 hari misalkan. Tidak perlu. Kapan saja boleh, yang penting jangan sering. Jadi tidak ada ketentuan-ketentuan harus hari ini, hari itu. Ya. Ziarah kubur itu boleh ziarah kuburnya boleh siang, boleh malam, boleh pagi. Ya. Tapi jangan ziarah kubur di malam hari, pergi cari nomor togel. Ya. Cari wangsit misalkan. Ya. Jangan. Ya, yang jelas tidak ada harus ketentuan harus begini indah. Kapan saja boleh. Ya. Nah, ini ya 4 syarat yang harus dipenuhi kalau wanita mau ziarah kubur. Ya, jadi intinya bahwa ziarah kubur itu secara hukum, secara umum boleh baik laki-laki ataupun perempuan. Cuma kaum wanita diikat dengan beberapa syarat. Ya. Nah. Baik. Kaum musliman kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentang dalil tentang bolehnya wanita juga ziarah kubur itu, ya, dalam hadis yang umum juga Nabi SAW bersabda, disebutkan oleh Syekh Albani Allah Ta'ala, fa innaha, diantara illat ziarah kubur kan apa namanya, untuk mengingatkan kematian dan yang lainnya juga. Ternyata ziarah kubur kata Nabi SAW, fa innaha turiqul qalba wa tudmil ain wa tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu ternyata juga turiqul qalba, bisa melunakkan, melembutkan hati. Bisa melembutkan hati dan membuat air mata itu menetes dan juga mengingatkan akhirat. Ini diantara ilatnya juga. Ya.
Karena makanya kenapa wanita itu diikat dengan syarat kalau ziarah kubur, karena mudah menangis. Kadang kalau wanita sudah nangis itu kadang dia lupa diri, ya, suaminya mungkin atau ayahnya sudah meninggal 20 tahun yang lalu, ketika di kuburan teringat lagi, akhirnya dia histeris. Nah, ini makanya diikat dengan syarat tadi ya. Kaum musliman kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian kata muallif hafizallahu taala, ma yuharramu indal kubur. Beberapa perkara yang diharamkan untuk dilakukan di sisi kubur. Ya. Ya, beberapa perkara yang diharamkan dilakukan di sisi kubur. Yang pertama kata beliau, adzabhu liwajhillah, menyembelih karena Allah. Ya. Dilarang menyembelih karena Allah di kuburan. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, la aqra fil Islam. Ya, tidak ada sembelihan ya di kuburan. Biasanya kata akrun ini digunakan untuk penyembelihan ya yang kaitannya dengan pengorbanan, korban atau yang lainnya. Ya. Maka di sini la aqra fil Islam, tidak ada sembelihan di kuburan dalam Islam. Ya, mungkin karena itu kuburan dianggap kuburan keramat begitu. Ya, datang dia bawa kambing disembelih di situ, Bismillah. Dia sebut nama Allah, Bismillah. Tapi datangnya di kuburan. Ya, maka ini dilarang. Ya, sebagaimana perkataan Syekh Abdul Razak bin Hammam rahimahullah taala, kanu yaqiruna indal qabri baqaratan aw syatan. Dahulu mereka itu ada yang menyembelih di kuburan itu sapi ataupun kambing. Ya. Padahal ini menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan ketika di kuburan. Ya. Nah, ini yang dilarang. Yang kedua, sampai yang keenam disebutkan dalam hadis. Syekh menyebutkan dalam satu hadis sebutkan beberapa perkara yang dilarang untuk dilakukan pada kuburan. Ma tadammanahu hadzal hadis. Larangan yang dikandung oleh hadis ini. Dari Jabir beliau berkata, Rasulullah SAW yujassasal qabru. Nabi SAW telah melarang untuk mengapur atau menembok kuburan. Ya. Yujassasal qabru, yaitu mengapurnya atau menyemen kuburan. Ya, hadis ini ya disebutkan ya dengan sanad yang sahih, disebutkan Syekh Albani ya dengan beberapa tambahan, riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ya. Naha Rasulullah SAW yujassasal qabru wa ayyuqada alaih. Dan juga Nabi melarang untuk menduduki kuburan. Nah, ini nih. Ya. Ziarah kubur tapi kuburan diduduki. Ya, bahkan waliyahzubillah ada yang berzina di atas kuburan. Ya, itu pernah terjadi tuh. Ya. Nah, duduk di atas kuburan saja nggak boleh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yubna alaih, dan membuat bangunan di atas kuburan. Ya. Wa yuzada alaih, atau ditembok. Au yuktaba alaih, atau ditulis. Ya, ini telah ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini ya menembok, duduk di atas kuburan, membangun di atas kuburan, atau mengapur kuburan, dicat ya, kuburannya dicat, kemudian dibuat tulisan di atasnya. Ya, 1, 2, 3, 4, ada 5. Dalam hadis ini larangan.
Di sini kata naha, larangan, ya, mengapurnya, mendudukinya, membangun di atasnya, menemboknya, kemudian menulis. Gimana Ustaz kalau kuburannya banyak, kan nggak tahu di mana kuburan keluarga saya. Ya, kasih tanda. Ya. Ada sebagian yang membolehkan, ya kalau memang sulit boleh ditulis nama tapi jangan tanggal lahir, meninggal tahun sekian. Cukup seperti itu aja. Itu ada yang menyebutkan begitu. Ya, tapi kalau kita bisa beri tanda tanpa tulisan itu lebih baik dan itu lebih selamat. Ya. Nah, jadi Nabi SAW telah melarang. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nah, kemudian larangan yang berikutnya, larangan yang ketujuh, as-salatu ilaiha, salat menghadap kuburan. Ya, salat menghadap kuburan. Apalagi kalau ada kuburan itu, ya, di mihrab masjid. Bagaimana kalau kuburan Nabi? Kuburan Nabi itu kaum muslimin, kaum muslimin rahimakumullah, itu tidak di dalam masjid asalnya, bahkan sampai sekarang. Karena kuburan Nabi itu dibatasi oleh 3 tembok. Ada 3 tembok baru kuburan. Ya, sehingga para ulama mengatakan dengan adanya 3 tembok itu, maka dan setiap tembok ini ada jarak. Dengan adanya 3 tembok tersebut, maka para ulama mengatakan bahwa kuburan Nabi itu bukan di dalam masjid tapi di luar. Ya. Kemudian juga ada jalan dibuat, ya, sehingga memisahkan antara masjid dengan kuburan. Ya. Nah, asalnya memang kan di luar masjid karena perluasan waktu itu sehingga harus masuk. Anggaplah kalau boleh misalkan kita masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Ya, apakah selain Nabi boleh? Tentu tidak boleh. Siapa kamu dengan Nabi? Ya, gak bisa disamakan gitu. Ya, sesoleh apapun manusia di dunia ini belum bisa menyamakan kesolehan Nabi. Gak bisa. Ya, Nabi maksum. Selain Nabi nggak maksum. Ya, Nabi dosanya sudah dijamin diampuni oleh Allah. Kalau dia berbuat dosa diampuni oleh Allah. Kalau kita selain dia Nabi, ada jaminan hatta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Meskipun beliau sudah dijamin masuk surga. Apakah belum masuk? Tentu tidak. Nah, gitu. Gak bisa disamakan. Sesoleh apapun dia, gak bisa mengajarkan kesolehan Nabi, belum bisa. Ya, jangankan itu, untuk menyamakan sholat kita dengan sholat Nabi mustahil. Tapi kita berusaha mendekati, ya, mendekati, ya, sholatnya Nabi SAW. Nggak mungkin. Anggaplah kalau misalkan boleh, anggaplah. Tapi itu kan Nabi, bukan selain Nabi. Gitu. Ya. Kalau misalkan kita tetap berkeras, ya mau begitu, ya. Yang jelas bahwa tetap tidak boleh. As-salatu ilaiha, salat menghadap kuburan. Bahkan kalau kita di Muslim tidak menghadap ke kuburan. Ya, dan itu sudah ada batas. Ya. La tusalli ilal kubur, jangan kamu salat menghadap kubur. Jangan kamu salat menghadap kubur. Ya. Makanya ketika di masjid itu, di halaman di pekarangannya ada kuburan, itu lebih berat dosanya apabila kuburannya di depan daripada di belakang. Tapi tetap aja tidak boleh kita sholat di situ. Selama kuburan itu di pekarangan masjid, bagian dari tanah masjid,
maka nggak boleh. Kecuali kalau dia beda. Ini tanah masjid, ini wakaf untuk masjid, di sananya ada kuburan dan tidak satu dengan tanah masjid. Wakafnya beda. Boleh nggak sih kita salat? Boleh. Apalagi kalau ada tembok yang membatasinya, apalagi kalau ada jalan yang membatasi, itu yang jadi masalah. Seperti beberapa tempat saya lihat di Jambi. Ada jadi antara tanah masjid dengan tanah pemakaman itu berbeda wakafnya. Maka itu dibolehkan. Ya. Tapi kalau misalkan kita agak was-was, ya seperti anak ini, ada satu masjid di Jambi, di depannya kuburan semua, meskipun sudah ada pagar, nempel dengan masjid. Saya khawatir sholat di situ, takut sholat, nggak mau sholat. Saya cari yang lain lah untuk selamat gitu. Ya. Padahal itu mungkin sudah beda wakaf, beda apa namanya, beda wakafnya. Ya. Nah. Mayoritas di situ kalau tidak dikasih tanda aja itu amplas. Bahkan membunyikan jenazah pun di situ tangganya itu dimasukkan ke dalam. Kalau nggak lampu naik nanti musim air. Masjid Raya Medan, Masjid Raya di kota saya itu kuburannya keliling Ustaz di rata-rata Sumatera Utara itu namanya Masjid Raya kan punya sultan, kerabatnya ke Handayani semua dikuburkan di halaman masjid. Semua di halaman masjid itu sampai ya dia cuma terkalah dengan dinding ya. Yang jelas di tempatnya itu sudah kuburan semua. Jadi kalau masuk kalau Masjid Raya yang ada di Sumatera Utara Ya kalau ya, tapi yang pertama kalau pemakaman kuburan itu memang gambut, ya nggak apa-apa ditanam dengan keranda-kerandanya sekalian, biar dia bisa nahan. Itu nggak boleh, nggak apa-apa, boleh. Iya boleh. Seperti beberapa daerah di Jambi, di Tungkal itu kan begitu. Maka dikubur dengan peti, ya kemudian ditindih biar tidak naik. Itu boleh, nggak apa-apa, jadi masalah. Itu kondisi darurat. Yang pertama. Yang kedua, ya kalau di situ ada kuburan, nggak boleh sebesar apapun tuh masjid, siapapun yang bangun, kalau di situ ada kuburan nggak boleh kita sholat di situ. Nggak boleh kita sholat. Meskipun dia itu masjid agung, masjid apa, kalau di situ ada kuburan nggak boleh kita sholat. Iya, jangan kita sholat di situ. Iya. Ya harusnya kita bisa mengusulkan kepada pemerintah agar itu digali, dipindahkan. Dalilnya sehingga orang untuk membumikan kerabatnya, keluarganya di enggak. Mungkin mereka wallahu alam berdalil salah satunya dengan kuburan Nabi. Padahal kuburan Nabi kan di luar masjid. Anda anggaplah kalau boleh, karena kuburan Nabi dalam masjid, siapa dia? Gitu, ya kan? Jadi nggak bisa disamakan gitu. Iya, mau dia raja mau apa, kalau dia itu nggak boleh. Makanya tidak boleh kita sholat di situ gitu. Tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan. Nah, Allahu a'lam. Iya. Kemudian yang berikutnya yang dilarang adalah as-salatu indaha walau bidun istiqbalin. Sholat di sisi kubur meskipun tidak menghadap kubur. Maksudnya di sini yang dilarang adalah sholat yang ada ruku dan sujudnya. Sholat subuh di kuburan nggak boleh. Ya, sholat yang ada ruku dan sujudnya nggak boleh. Makanya ketika kita berdoa mendoakan orang yang meninggal itu, kita berdoanya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan.
Ya. Berdasarkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, al-ardu kulluha masjid, bahwa semua tanah ini, semua bumi ini adalah masjid. Ya, ini bisa jadi tempat sholat, illal maqbara wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Jelas, nggak boleh orang sholat di kuburan. Maksudnya sholat yang ada ruku dan sujudnya. Ya, kalau sholat jenazah boleh nggak di kuburan? Boleh. Ya, bagi yang belum sempat menyolatkan jenazah, sementara dia punya keinginan untuk menyolatkan jenazah dan dia tidak sempat karena mungkin terlambat, maka boleh dia sholat di kuburan. Namanya sholat jenazah. Ya, itu kan tidak ada ruku dan sujudnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kemudian yang ke-9, binaul masajidi 'alaiha, membangun masjid di atas kuburan. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abdullah bin Abbas, beliau keduanya berkata radhiyallahu anhuma, qala lamma nazala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrau khamisatan lahu ala wajhi. Ya. Tatkala Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau wahyu, tafiqa yatrau khamisatan lahu ala wajhi, serta merta Nabi menutup wajah beliau dengan kainnya. Fa idza tamma biha kasyafaha, apabila ya Nabi SAW telah merasakan sesak, beliau buka penutup wajahnya tersebut. Ya, faqala wa huwa kadzalik, dan Nabi mengatakan dalam kondisi demikian dan mungkin wajahnya dibuka begitu, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida. Kata Rasulullah SAW, laknat Allah terhadap orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, yuhadiru ma sana'u. Nabi mengingatkan umatnya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa itu? Sebagai tempat ibadah. Ya. Juga dari Aisyah beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW ketika Nabi dalam kondisi sakit. Nabi mengatakan, Nabi sampai waktu itu tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri. La'anallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Qalat falawla dzaka ubrisa qabru. Ya, kemudian Aisyah berkata, seandainya bukan karena itu, seandainya bukan karena Nabi takut kuburannya dijadikan masjid, ya, berana khasya yutakhadha masjidan. Ya, maka niscaya kuburan Nabi akan diperlihatkan. Akan ditampakkan kuburan Nabi itu tanpa harus dihalangi. Ya, cuma karena Nabi takut kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah di situ, maka Nabi kuburannya ditutup. Jadi diperlihatkan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada ilatnya. Jangan itu ditutup saja begitu, masih ada orang yang berusaha ingin beribadah di situ. Gimana kalau terbuka? Ya. Gimana kalau terbuka? Gimana? Makanya di sana kan ada askar, ada polisi yang jaga, ya. Ya, bukan syekh yang jaga, polisi yang jaga di situ. Jadi nggak ada itu juru kunci kuburan Rasulullah itu. Adanya askar di situ, pakai pakaian seragam yang larang. Kita nggak boleh lama-lama. Haj, asri, cepat. Ya. Gitu aja. Nggak boleh lama-lama di situ. Nah inilah beberapa perkara yang dilarang, ya, untuk dilakukan di sisi kuburan. Ya, sebenarnya banyak ya. Di antara larangannya ada menjadikan kuburan itu sebagai tempat hari raya, sesuatu yang diziarahi setiap harinya. Ya, kemudian juga safar untuk ziarah ke makam-makam tertentu, namanya safar religi begitu. Tapi religinya ke kuburan. Ini telah ada larangan dari Nabi SAW sebenarnya. Ya. Nah, kemudian juga menyalakan lampu di kuburan. Kemudian juga yang dilarang adalah mematahkan tulang mayit. Ya, ini juga termasuk yang dilarang. Nah, inilah beberapa perkara
yang dilarang di kuburan sebenarnya banyak lagi, cuma karena waktu kita yang terbatas dan kita cukup sampai di sini dan kita anggap selesai pembahasan tentang janaiz, alhamdulillah ya, pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti pembahasan yang lainnya dari kitab Al-Wajiz ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kita bisa pelajari sama-sama. Nah, semoga ini semua menjadi timbangan kebaikan kita pada hari kiamat, menjadi tambahan ilmu buat kita semua dan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kita insyaallah. Demikian, insyaallah. Wassalamualaikum Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.